rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kami muliakan para kiai, para tuan guru, para ustaz dan ustazah, para tokoh dan sesepuh masyarakat di perumahan apa namanya? Perumahan Paras, mobil khusus segenap pengurus masjid Mushola An-Nur. Berarti ini belum dipakai untuk Jumatan ya? Belum. Mobil khusus ayahanda kami. Di sini saya belum sempat nanya beliau dari guru-gurunya ayahanda Pak Sunarto. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau. Allah murahkan rezeki, Allah berkahkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanti bangkunya di sini kalau saya kalau ini pakai malu umur. Baik, terima kasih ayahanda Pak Sunarto. Tadi kami sudah di jalan di kediaman beliau, mampir sebentar. Jazakumullah khairul jazaa. Tentunya sebagaimana yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah, kemuliaan seseorang itu ketika dia merasa beriman, percaya pada hari kiamat. Ada satu tolak ukur yang jarang kita duga. Apa itu? Memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Rasul, siapa yang merasa beriman, percaya pada hari kiamat, maka tolak ukurnya salah satunya adalah muliakan tamu. Tamu itu membawa berkah. Saya pun di rumah itu Pak, kalau ada tamu siapapun, saya pesan sama orang-orang di rumah saya, keluarkan yang terbaik yang kita punya. Karena kita nggak pernah tahu dari tamu yang mana ternyata justru membawa banyak barokah. Jadi terima kasih ayahanda, jazakumullah khairal jazaa serta keluarga besar. Alhamdulillah ada abang saya, Bang Mas Darto, sahabat lama, besti dari tahun 2007 ya. Awal beliau menghadirkan saya dan teman-teman di Kota Samarinda di kampus beliau. Kampus mana beliau? Priasi. Oh, Priasi. Terus silaturahmi memanjang sampai sekarang, bahkan kehadiran kami di sini juga atas wasilah beliau, atas rekomendasi beliau. Kita doakan juga semoga selalu sehat. Amin. Beliau juga di bidang kesehatan, jadi harus selalu sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini adalah kegiatan safari dakwah. Kami berkeliling, bagaimana sudah di-spill tadi sedikit. Nah, ini yang sekarang bilangnya spill, sudah dibocorin. Tanggal 4 kami hadir, 14 balik ke Jakarta, 14 titik terakhir, kurang lebih ada 20 masjid. Entah saya sampai lupa ini masjid yang berapa sudah? Ke-12. Jadi masih ada sisa kurang lebih 8 masjid didampingi oleh guru kami, ustaz kami, Mukarram Ustaz Mufti Siregar. Kemudian ada juga abang saya, Warahmatullah
beliau yang juga merekomendasikan beberapa masjid di Samarinda ini. Kegiatan kami alhamdulillah Pak tidak berafiliasi pada kepentingan politik manapun. Tadi saya sempat naik Grab Pak, karena satu tim kami sedang ada urusan lain, nanti kembali ke sini merapat. Ketika saya di Grab, dia tanya, Ustaz lagi, ya, jalan di Samarinda, di tanggal 4 Pak. Ustaz ceramah bela calon yang mana? Calon apa maksudnya Pak? Itu lagi rame Pak Ustaz. Banyak Ustaz sekarang ikut kampanye. Ustaz bela ada dua ya Pak calonnya. Ini lagi rame dan lagi viral. Saya bilang Ustaz saya ikut yang mana-mana. Enggak, saya udah ikut partainya Allah saya bilang. Itu insya Allah kalau sudah partai Allah sudah ilahi ta'ala. Nabi Yusuf dulu di penjara 20 tahun lebih, puluhan tahun, keluar terus jadi pejabat. Di penjara dulu baru jadi pejabat. Zaman sekarang beda, jadi pejabat dulu baru penjara. Dulu kalau ada orang mau jadi pejabat Pak, sebelum dapat jabatan rajin nemenin saya kursi Pak. Sudah berkursinya upayanya. Jadi ini murni program ilahi ta'ala. Alhamdulillah siang tadi kami di Tegarong di Bukit Biru itu pengajian ibu-ibu wah jamaahnya Masya Allah, dan pengajian ibu-ibu di Tegarong itu ekstrim banyak baru-baru semua ya. Kegiatan kami setiap masjid sama, kami mengajak para jamaah untuk peduli terhadap saudara kita di Palestina sebagai bekal akhirat kita. Apa sih yang mau kita bawa saat kita kembali ke rumah kampung yang paling abadi kalau bukan amal baik kita masing-masing? Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada. Dunia harus dicari. Dunia itu adalah wasilah dan jembatan, ladang untuk kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, dipetik nanti di akhir sana. Manusia serah yahsud, barang siapa yang menanam dia akan menuai hal yang sama nanti di akhirat. Jadi ini kesempatan sebenarnya Pak. Pak Ustaz di masjid ini sudah pernah ada yang hadir, yayasan yang beda tapi programnya sama atau programnya itu beda. Nah apa-apa, kita masih beruntung kalau ada yayasan Ustaz yang mau hadir. Kita masih diingetin. Zaman sekarang ini Pak susah dari orang yang mau ingetin kita. Padahal Allah sudah sampaikan dalam surat At-Takatsur, Al-Hakumul Takatsur, megah-megahan melalaikan kita. Kalau tidak dinasihati, diingatkan, siapa lagi? Hadirnya kami tidak maksud menggurui, mengajari, tidak dari Allah. Mungkin ini bukan ceramah, bukan tausiah, tapi lebih kepada kita berbagi watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan kesabaran. Nanti ada sesi khusus Ustaz Mufti Siregar dan saya nanti akan memandu Bapak Ibu yang ingin menyisihkan rezeki untuk di Palestina. Ustaz, nanti rezeki yang kami titip untuk Palestina itu gimana mekanismenya? Kita himpun Pak, dari masjid pertama sampai masjid yang ke-20 kita himpun, kita totalin semua. Nanti hak saudara kita di Palestina kita titip lewat pembina yayasan ini. Nama lembaganya Lembaga Tim Safari Dakwah Indonesia Sumatera Utara. Makanya beliau ini datang jauh-jauh dari Kota Medan Pak. Makanya nama beliau ada Siregar. Siregar itu? Oh, Siregar. Nasution, saya Simatupang. Siang malam untuk panggilan. Baik, ada pembina kami namanya Ustaz Rahmat Bayrul Ibu RP. Beliau dikenal dengan Ustaz akhir zaman. Beliau lah nanti yang kami titipkan, beliau yang akan menyerahkan langsung.
Jadi tugas kami ini sebagai sahabat dan murid beliau hanya mengumpulkan nanti diri ke beliau. Baik itu nanti setelah ngaji sebelum kita doa di waktu yang singkat bisa jam berapa ya? Jam 12. Waduh, jadi agak mepet ya. Baik, langsung saja kita gas di 45. Izin hadirnya kami di sini karena kebaikan dari jamaah tadi di Bukit Biru. Ibu-ibu menyisihkan rezeki, itulah yang bisa membawa kami ke sini. Ini dakwah estafet, Pak. Apa yang dititipkan, disisihkan dari jamaah di masjid sebelumnya, itu bisa membawa kami ke masjid berikutnya. Seterusnya dan seterusnya sampai titik terakhir. Ini dakwah simbiosis mutualis dari jamaah untuk jamaah kembali kepada para jamaah. Sebelum ngaji, izinkan kami untuk memberi kesempatan kepada abangku, ayahandaku, ibu semuanya, untuk kita bantu di dakwah ini supaya adik-adik kami ini bisa berdakwah sampai ke titik-titik selanjutnya, sampai titik terakhir. Tidak ada paksaan, lillahi ta'ala, niatnya untuk membantu sampai dakwah. Yang mau bantu Palestina nanti ada sesi khusus. Yuk sambil kita bersolawat, silakan kita pilih. Salatullah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hidup yang sementara ini, Pak, yang cuma sesaat, Allah tidak minta apa-apa. Allah cuma minta datangi aku, sembahlah aku, beribadahlah untukku. Maka ada ayat yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, ibadah apa saja yang bisa kita lakukan? Ada ibadah yang niatnya berat, pelaksanaannya lebih berat. Apa itu? Umroh dan haji. Niat berat. Saya nggak tahu kalau di Samarinda ini kuota nunggu hajinya berapa porsi haji. 30 tahun. Masya Allah. Jakarta sudah 45 tahun. Ibu daftar umur 50, berangkat 95. Itu langsung Pak tawaf ibadah mahsyar itu. Bukan tawaf di Masjidil Haram lagi. Itulah haji itu berat. Niatnya berat, pelaksanaannya berat. Tapi banyak orang yang bisa berangkat walaupun hanya dengan niat. Saya sering kasih contoh, ada tukang bubur dengan Pak ya, mau berangkat haji nggak punya uang, dia nabung 5.000 sehari. Sedangkan haji sudah 30 juta. Sekarang 5.000 sehari, berapa puluh tahun coba. Tapi ternyata banyak ulama yang mengatakan niat itulah yang mengundang kun fayakun ya Allah. Jadi kun fayakun itu harus dipancing, Pak.
Kun fayakun itu harus diundang dengan apa? Niat. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung niat. Akhirnya tukang bubur ini bisa berangkat haji bukan dari tabungannya, tapi justru dari kemurahan hati tetangganya. Diberangkatkanlah dia haji. Inilah yang sama SCTV diambil dari sinetron. Episodenya panjang, Bapak Ibu masih ingat judulnya Tukang Haji Naik. Bapak jawab ada, Tukang Haji naik bubur, tukang bubur naik haji. Kebayang kalau tukang haji naik bubur gimana? Oke, jadi jangan heran Pak, pelaksananya berat. Mikot, Bapak yang sudah pernah jalan haji lah umroh. Awal, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, belum di Mina, berat. Tapi jangan khawatir, karena Allah punya ibadah yang niatnya ringan, pelaksanaannya berat. Niatnya ringan. Apa itu? Puasa Ramadan dan sholat di malam. Niatnya ringan. Kalau bapak mau haji cuma niat nggak bayar, selesai nggak berangkat. Tapi sholat harus bayar. Cukup dengan niat. Sholli fardhu maghrib di salat rakaat mustaqbil qiblat ada anillahi Allahu akbar. Pelaksanaannya berapa? Betul kan? Makanya kita yang sehat banyak-banyak bersyukur ya Allah. Kira-kira sholat bisa khusyuk dan kalau asam urat kambuh, asam urat sembuh, kolesterol naik. Apalagi saya habis dikasih makan kambing, Masya Allah. Jadi ternyata sholat itu berat, perlu tenaga. Dari rumah kita jalan sholat berjamaah berat, tapi itulah yang Allah minta. Siapa yang belum bisa berangkat haji minimal benahi sholatnya. Puasa Ramadan juga masuk kategori ibadah niat ringan, pelaksanaan berat. Niatnya ringan. Habis sholat tarawih sudah niat. Awal itu sholat malam di mana ada ibadah syahir Ramadan hari sana ini lillahi ta'ala. 12 bangun udah azan. Sudah niat, nggak sahur bisa nggak puasa? Ada ibadah yang ketiga. Ini Allah tuh maha baik. Niatnya ringan, pelaksanaannya ringan. Kita review dulu. Apa tadi ibadah niat berat, pelaksanaan berat? Umroh haji. Niat ringan, pelaksanaan berat. Sholat, termasuk puasa bulan Ramadan. Sekarang ibadah apa Ustaz? Niat ringan, pelaksanaan ringan, zikir dan sholawat. Zikir dan zikir itu bukan bapak kemana-mana harus bawa tasbih Pak. Biar kelihatan saya ahli zikir, tasbihnya yang bijinya sudah gede Pak. Mantap, subhanallah. Bukan itu. Zikir itu semua anggota tubuh kita bisa berzikir ketika dimanfaatkan untuk kebaikan. Mata baca Quran, zikir. Kaki melangkah ke masjid, berarti sedang berzikir. Bapak baca Al-Quran, yang berzikir bukan cuma mata, jantung yang berdetak dan kepala zikir. Dia berzikir. Nadi yang berzikir. Selama yang dilakukan, yang diperbuat adalah kebaikan. Zikir itu luas. Tidak hanya zikir, ditambah lagi dengan sholat. Kalimat ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Ada yang tanya mas, sekarang gimana dengan fenomena sekarang? Lihat mobil bagus, salawatin. Lihat rumah, salawatin. Lihatnya biar punya mobil itu, punya rumah mewah. Ini perbedaan pendapat. Silahkan saja, boleh-boleh saja. Menurut saya Pak, kalau sholawat cuma pengen dapetin mobil, sholawat cuma pengen dapetin rumah, malu sama Rasulullah.
Ada rumah yang bisa didapatkan dengan sholawat nanti di akhirat. Ada kendaraan yang bisa kita dapatkan di mana? Di alam kubur. Sama, itulah kenapa ada pahala juga selain zikir, yaitu bersedekah. Bersedekah itu niatnya harus lillahi ta'ala. Bapak sedekah niat cari dunia, sakit hati. Ustaz, saya sedekah motor Pak Ustaz, harganya 9 juta. Kata teman saya, nanti sih bulan depan saya dapat apaan sama Ustaz? Yamaha disedekahi 1 bulan berlalu, alhamdulillah Pak, Yamaha udah nggak ada, apa? Sampai sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati. Avanza nilainya berapa? 120 juta. Bisa jadi yang 120 juta itu Allah kasih bukan dalam bentuk Avanza. Dalam bentuk apa? Sehat, ginjal yang masih bisa berfungsi, mata masih bisa melihat, kaki masih bisa melangkah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi intinya apapun bentuk ibadahnya niatkan lillahi ta'ala. Baik, termasuk malam ini di waktu yang singkat kita akan sama-sama mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita sejenak berpikir tentang saudara kita yang ada di Malaysia ini. Waktu kita hanya tinggal beberapa menit lagi, ya berapa tadi? 12. Oke, masih ada sekitar 10 menit lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang tanya, Ustaz, kalau kami mau bantu saudara kita di Palestina, caranya bagaimana? Yang punya uang tunai, silakan nanti kami bantu zakat. Tidak ada paksaan Pak beliau. Bapak Ibu, adik-adik yang selama ini bingung kemana kami harus membantu, lewat siapa? Maka malam ini kami datang waktu yang tepat dan kerjasama yang tepat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bapak Ibu yang ada rezeki nanti boleh dititipkan kepada lembaga kami catat, nanti itu kami himpun semuanya, kami titipkan kembali ke Ustaz Ahmad Baikuni untuk didistribusikan sesuai dengan niat kita masing-masing. Yang boleh uang tunai silahkan. Kami nggak ada uang tunai Pak Ustaz, bahkan nggak ada uang yang Pak Ustaz. Ini awal bulan masih tunai saya kami ini Pak Ustaz. Istri miskinkan aja 5 juta Pak Ustaz. Bapak Ibu, kami tidak memaksa sedekah dengan fulus. Bisa bersedekah dengan yang paling ringan, bentuknya apa tadi? Niat. Silakan niat, nanti ada rezekinya seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, boleh ditransfer. Ustaz, uang kami ada di rumah Pak Ustaz tunai, boleh kami ambil dulu? Silakan Ibu ambil, kami tunggu. Rumahnya di mana Bu? Di Aceh Pak Ustaz. Jauh kan Bu, transfer saja. Yang mau cicil boleh, yang mau patungan boleh. Baik, saya akan bekerja sama dengan Ustaz Mufti Siregar. Nanti beliau yang akan membuka lebih awal dengan panduan yang singkat saja Ustaz. Mengingat waktu hanya 10 menit dan nanti ada hal yang perlu kita sampaikan di akhir. Pada beliau di waktu yang sangat-sangat singkat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kepada Allah yang mana kita sekarang ini mendapat banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat waktu, kesempatan dan iman, sehingga kita bisa dapat berkumpul di masjid kita ini. Banyak orang yang mau datang, tapi Allah berikan bermacam alasan sehingga mereka tak bisa datang. Ada yang masih di perjalanan, ada yang tiduran, kelelahan, macam alasan yang mereka terima yang diberikan Allah. Bersyukur kita hari ini, walaupun sedikit di majelis yang penuh keindahan ini, Allah sudah perintahkan malaikat mencatat nama kita satu persatu, langsung diberikan kepada Allah. Masya Allah. Apalagi dengan niat yang baik kita ini membantu saudara kita yang ada di Palestina, yang tidak perlu panjang lebar kita sudah mengerti keadaan mereka di sana sekarang. Semuanya sudah habis, hancur, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan keluarga besar, yang melahirkan dibunuh, yang anak kecil sampai orang tua sudah dibunuh.
Kami ingin mengajak ayah bunda sekarang ini untuk berpartisipasi, untuk menyerahkan sedekahnya secara komitmen. Apa itu sedekah komitmen? Kami akan membilang beberapa angka, bukan untuk ria, tetapi untuk menambah semangat kita bersama. Ini bisa ditransfer kapan ayah bunda dari bunda punya rezeki, dan ini tidak menjadi hutang yang dibawani apabila ketika kita sudah berkomitmen tapi Allah panggil kita. Ini sudah dinilai dengan satu nilai sedekah, dan ini pernah dilakukan lagi waktu perang Badar. Insya Allah ya mudah, karena waktu itu sudah terdesak, kami mengharapkan sebenarnya bisa supaya banyak yang kita bahas kepada Ustaz yang jauh-jauh. Namun waktu jual yang menentukan. Insya Allah ya mudah, kalau cara kami ini tidak sesuai atau tidak pernah dilakukan di kampung ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat untuk riak, tetapi bagaimana kita selalu mengingatkan. Insya Allah ya mudah. Adakah ayah bunda yang bercinta karena Allah yang ingin membantu saudara kita yang di sana dengan nilai 10 juta rupiah? Insya Allah ya, pasal niat boleh dicicil kapan saja, tidak menjadi patokan dan tidak menjadi hutang. Yang penting niat dicatat, Allah sudah jadikan itu suatu yang baik untuk kita. Insya Allah ya. Adakah ayah bunda kira-kira yang 10 juta ditransfer kapan ada rezeki? Ada yang bunda yang 5 juta, insya Allah pasal niat, tidak mesti sekarang, insya Allah. Tapi ayah anda kita satu orang 5 juta rupiah, insya Allah nanti langsung dikasih Ustaz Sal yang dipakai beliau untuk ayah anda tercinta. Masya Allah, sesungguhnya Allah Maha Tahu pasti mengganti apa yang kita berikan dengan kesehatan anak yang soleh, rumah tangga yang sakinah, bermacam Allah akan gantikan kebaikan-kebaikan ketika kita peduli dengan saudara kita di sana. Jangan kita mengharapkan syafaat kepada Nabi kalau kita tak peduli kepada saudara kita. Jangan katakan kita Islam sejati kalau kita tak peduli kepada Palestina, karena itu adalah kita yang pertama. Dan dari situ mulai dari Nabi Adam sampai Ibrahim punya sejarah. Dengan situ Nabi Muhammad menerima perintah, dan disitulah nanti kita dikumpulkan di pada masa. Ini tempat tujuan kita akhir. Mari kita bantu mereka. Kalau Allah berkehendak sebentar, insya Allah ayah bunda yang 5 juta, yang 3 juta ayah bunda, satu orang, masya Allah, takbir. Satu orang yang 3 juta, insya Allah ayah bunda. Ada lagi ayah bunda, 200 bunda langsung ayah bunda, 2 orang 3 juta, insya Allah ayah bunda. Langsung ke ayah bunda, masuk saja ayah bunda, langsung berdoa sama kita, insya Allah. Kembali ayah bunda. Sudah 2 orang 3 juta, insya Allah ayah bunda. Pasang niat, sesungguhnya ini bukan menjadi hutang-hutang, tetapi menjadi simpanan kita yang nanti. Kita sangat sedih melihat mereka. Banyak istri-istri yang kehilangan suami, banyak wanita hamil yang ya
maghrib Bapak. Jadi tadi saya sudah sholat maghrib zaman takbir 3 dan 2 rakaat sekaligus isya. Jadi setelah ini izin kami langsung kembali ke pengharapan. Kebetulan malam ini saya ada di studio